السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Nubdah fil Aqidah al-Islamiyah, ringkasan yang berkaitan dengan akidah Islam. Kita akan membahas tentang rukun Islam. Karena pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang konsekuensi dari rukun Islam yang pertama, yakni yang berkaitan dengan hadis dari Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsatin. Islam dibangun di atas 5 hal. 5 perkara, yang 5 perkara ini adalah fondasi dari keimanan seseorang. Ala an yuwahhadallah. Yang pertama, untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kesaksian tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Yang kedua, Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, yang ketiga menunaikan zakat. Yang keempat, wa siyami Ramadan, puasa di bulan Ramadan, wal hajj, dan menunaikan ibadah haji. Maka kita sudah membahas secara panjang lebar yang berkaitan dengan rukun yang pertama, konsekuensinya, dan apa makna dari la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Kemudian di antara yang harus kita ketahui dari buah kesaksian yang besar, yakni kesaksian la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, di antara buahnya adalah tahrirul qalbi wan nafsi minar riqqi lil makhluqin. Membebaskan hati dan jiwa dari penghambaan kepada makhluk. Ketika seorang memiliki kesaksian la ilaha illallah, maka membebaskan hati dan jiwa dari belenggu penghambaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang ketika beribadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Allah subhanahu wa ta'ala,
berapa tinggi kedudukannya, apapun yang telah ia lakukan, dan apapun yang ia berikan kepada, apapun yang ia dapat dari orang tersebut atau makhluk tersebut, tidak mendapatkan sedikit pun dari penghambaan orang yang telah mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Dalam berdoa kepada Allah, dalam berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dalam bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua yang Allah subhanahu wa ta'ala perintah. Sehingga orang-orang yang telah mengucapkan kalimat La ilaha illallah memiliki kemerdekaan dan memiliki kemandirian dalam beribadah. Ia tidak palingkan penghinaan dia. Ia tidak palingkan penghambaan dia kecuali kepada yang telah menciptakannya. Kecuali yang telah mengurusi semua perkaranya. Semenjak dia di dalam rahim ibunya sampai ia bernafas sekarang, maka semua perkaranya diurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kesehatan diberikan oleh Allah kepadanya. Kesempatan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Sehingga tidak ada satu nikmat pun kecuali datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah ia selamat dari mara bahaya kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala karunia tersebut. Wa minal ittiba'i li ghairil mursalin. Dan buah dari kesaksian yang besar, yang agung, Muhammad wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ia tidaklah berittiba, mengikuti, tidaklah taklid buta kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apapun yang ia terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia katakan sami'na wa ata'na. Adapun perkataan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perkataan tersebut ditimbang dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan yang berupa Al-Qur'an ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang-orang yang telah mengucapkan kalimat La ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah, hatinya, sikapnya, nurutnya, manutnya hanya kepada Allah. Ketika ia manut, ikut, tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga belenggu-belenggu yang berupa keyakinan-keyakinan ataupun khurafat ataupun budaya-budaya ataupun apapun itu seperti yang telah dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang musyrikin yang pada saat itu Al-Quran diturunkan, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul, apabila dikatakan kepada mereka kemarilah kepada Allah dan Rasul, tunduklah kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka jawab apa? Hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah untuk kami itu apa yang kami dapat dari budaya-budaya leluhur kami. Maka orang-orang yang telah mengucapkan kalimat La ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah memiliki pribadi sebagai orang-orang yang bertakwa, yang mereka merdeka, terbebas dari itu semua, terbebas dari khurafat, terbebas dari taklid, terbebas dari tunduk patuh kecuali kepada wahyu yang semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika seorang mengikrarkan La ilaha illallah, artinya tauhid dia dalam beribadah. Tauhid dalam beribadah. Ia khususkan semua penghinaan dia dan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjalankan perintah-perintah Allah
untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasulullah, tauhidul ittiba'. Ketika mengikut, maka mengesahkan mengikutnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkataannya ditimbang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Apabila berbeda pendapat di dalam perkara apapun juga, maka timbanglah. Kembalikanlah kepada Allah dan kembalikanlah kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rukun yang kedua, iqamus shalah, menegakkan salat. Fa huwa ta'abbudu lillahi ta'ala bi fi'liha ala wajhi al-istiqamati wat tamami fi awqatiha wa hay'atiha. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan salat dengan istiqamah dan sempurna di waktu-waktunya dan bentuk-bentuknya. Salat ini ibadah yang sangat besar. Perintah yang sangat besar. Yang semua perintah-perintah syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala turunkan di Madinah. Kecuali perintah apa? Perintah salat. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umatnya 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Sehingga perkara salat ini senantiasa diiringkan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah selain salat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah-perintah tersebut melalui wasilah, melalui malaikat Jibril alaihi salam. Ada perantaranya. Malaikat Jibril alaihi salam ketika memerintahkan zakat, maka malaikat Jibril datang. Ketika memerintahkan puasa pada tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban, maka malaikat Jibril datang. Dan perintah-perintah yang lain termasuk jihad. Malaikat Jibril yang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkaitan dengan salat, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diangkat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling tinggi, di tempat yang sangat mulia, langsung menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan sebagai apa? Kalim Allah. Orang yang langsung berbicara, Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan ini dimiliki oleh siapa? Nabi Musa alaihi salam. Allah katakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihi salam ketika Nabi Musa alaihi salam ada di Tur. Langsung berbicara dengan Allah. Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan keistimewaan ini pun dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama mengatakan tidaklah ada satu keistimewaan yang dimiliki oleh seorang nabi kecuali dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Ibrahim alaihi salam mendapatkan predikat dan kedudukan dari Allah sebagai apa? Khalil, kekasih Allah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai kekasihnya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, ittakhadhanillahu khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat aku sebagai seorang khalil, seorang kekasih. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap keutamaan dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim termasuk istimewaannya apa, ikhwan? Termasuk istimewaannya dibakar, kemudian dia masih keluar dalam keadaan hidup. Pernah terjadi nggak pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernah nggak? Nabi Ibrahim dibakar, kemudian keluar dalam keadaan hidup. Tidak terjadi kepada Nabi, akan tetapi terjadi kepada salah satu dari umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya karamah. Setiap karamah yang terjadi, maka itu bagian dari mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang tabi'i, atau lebih tepatnya mukhadram. Mukhadram itu adalah orang yang hidup di zaman Nabi, dia beriman kepada Nabi, akan tetapi belum bertemu dengan Nabi. Dia sezaman beriman kepada Nabi, akan tetapi tidak melihat Nabi dan tidak bertemu dengan Nabi. Orang yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani. Nama aslinya Abdullah ibn Thawb atau Abdullah ibn Thawab. Dia tinggal di Yaman. Kemudian di Yaman tersebut ada seorang yang mengaku sebagai seorang nabi. Namanya Al-Aswad Al-Unsi. Di Yaman ada Al-Aswad Al-Unsi. Dan di Yamamah ada Musailimah Al-Kadzab, mengaku sebagai nabi. Maka Al-Aswad Al-Unsi ketika dia mengikrarkan dirinya sebagai seorang nabi, maka kabilahnya tahu bahwasanya dia itu penipu. Akan tapi apa? Karena fanatisme golongan, fanatisme kesukuan, mereka berbondong-bondong beriman kepada nabi tersebut, Al-Aswad Al-Unsi. Yang tidak beriman diantaranya Abdullah ibn Thawb Abu Muslim Al-Khawlani. Maka begitu Abu Muslim Al-Khawlani tidak mengikuti kepada Nabi palsu ini dan istiqamah di atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditangkap. Kemudian dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Setelah dalam waktu yang beberapa lama, dia keluar dalam keadaan sehat walafiat. Ini Aswad Al-Unsi dan pengikutnya bingung. Ini orang dimasukkan ke api, kemudian keluar dalam keadaan sehat walafiat. Maka supaya tidak mempengaruhi keimanan pengikut dari Al-Aswad Al-Unsi, maka diungsikan, diasingkan. Kamu tidak boleh berada lagi di tempat ini. Maka keluarlah Abu Muslim Al-Khawlani. Dia menuju ke kota Madinah. Di zamannya Abu Bakar As-Siddiq. Begitu dia masuk ke Masjid Nabawi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung bertanya kepadanya, "Mimman anta?" Dari mana kamu? Orang mana? Orang mana? Maka kata Abu Muslim, saya orang Yaman. Kemudian ditanyakan kepada Abu Muslim ini tentang kejadian yang menimpa Abu Muslim Al-Khawlani. Umar radhiyallahu anhu telah mendengarnya.
saya mendengar kejadian ini, kejadian ini, kejadian ini. Maka kata Abu Muslim, ya benar, itu terjadi di Yaman. Kalau kita ngomongnya apa? Oh iya, saya itu. Ya kan, saya itu saya. Abu Muslim enggak? Oh iya, terjadi di sana. Saya juga dengar. Maka kata Umar bin Khattab, anshudukallah a'antahu, saya meminta kepada engkau atas nama Allah. Jadi nggak bisa berkelak lagi. Apakah orang tersebut engkau? Apakah engkau ini Abdullah ibn Thawab? Atau Abdullah ibn Thawab? Maka kata Abu Muslim, ya itu saya. Dipeluk oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Menangis. Sejadi-jadinya Umar bin Khattab. Dia menangis di pelukannya Abu Muslim al-Khawlani. Dan dia mengatakan apa? Alhamdulillah. Yang belum mematikanku sampai aku mendapati dan mendengar terjadi pada salah seorang umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang terjadi kepada Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salam. Terjadi. Sehingga ini pun keutamaan yang kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali kepada bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwasanya salat ini perkara yang besar. Allah Subhanahu wa taala wajibkan 5 kali dalam sehari semalam. Dan ganjarannya bagi orang-orang yang menjalankan 5 kali sehari semalam, Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran kepadanya dengan ganjaran 50 waktu dalam sehari dan semalam. 50 waktu. Salat juga adalah ibadah yang di dalamnya terkandung amalan lisan, amalan hati, dan amalan perbuatan. Dan itu semuanya bagian dari iman. Karena iman adalah apa? Perkataan dengan lisan. Kemudian amalan dengan perbuatan dan keyakinan dalam hati. Maka 3 bagian dalam iman ini semuanya ada dalam perkara salat. Dalam perkara salat ada. Allahu Akbar, amalan lisan. Baik takbiratul ihram, baik takbir yang pindah. Begitu juga ketika tilawah Al-Fatihah dan surat lainnya ketika jahriyah ataupun sirriyah. Itu amalan lisan. Kemudian semua gerakan itu adalah amalan anggota badan. Dan hati yang paling penting. Qad afla'al mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, khusyuk di dalam salat. Tidak hanya gerakan badan, tidak hanya ucapan di lisan, akan tetapi hati ikut tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, hadir dalam salat. Salat juga banyak keutamaannya. Salat juga satu ibadah yang sifatnya adalah hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perjanjian antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan munajat antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam salat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, "Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain." Saya membagi Al-Fatihah itu antara aku dan hambaku dalam 2 bagian. Idza qala alhamdulillah, apabila seorang dalam salatnya mengucapkan alhamdulillah, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Asna 'alayya 'abdi", hambaku memujiku. Sampai terus. Maliki yaumiddin, sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semuanya ada dialog antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Salat juga adalah ibadah yang dilakukan dalam setiap keadaan. Dalam setiap keadaan.
Karena sebagian ibadah dilakukan tergantung dengan kemampuan. Ibadah haji yang tidak mampu haji, maka tidak menunaikan haji. Ibadah puasa ketika sakit, kemudian lemah dalam berpuasa, maka dia tidak berpuasa boleh. Dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ketika seseorang melakukan perjalanan, maka ada keringanan baginya untuk berbuka ketika safar. Betul nggak, ikhwan? Orang ketika mau menunaikan zakat, hanya orang-orang tertentu saja. Ibadah sholat, maka dilakukan dalam setiap keadaan. Mau lagi sakit, mau dia punya duit, mau dia tidak ada duit, mau dia mungkin, mau dia tidak bisa berdiri, maka tidak boleh ditinggalkan. Dijalankan sesuai dengan kemampuan. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, rebahan. Apabila tidak bisa rebahan, berbaring. Diupayakan menghadap kiblat. Tidak bisa berbaring, ataupun tidak bisa melakukan dengan gerakan-gerakan tangan, ketika berbaring, maka dengan isyarat-isyarat mata. Ini menunjukkan perkara yang besar dalam sholat. Kemudian apa lagi? Kalau dalam gerakan-gerakan mata tidak bisa, dengan takbir. Dengan takbir tidak bisa, mungkin mulutnya tidak bisa digerakkan, maka dengan hatinya. Dengan hatinya. Ia bertakbir dan ia meniatkan untuk sholat. Tidak boleh putus dalam setiap keadaan. Orang wajib untuk menjalankan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan sholat, menunaikan sholat ketika ada di hadapannya musuh. Rasulullah tidak meninggalkan. Dan itu adalah pembeda antara orang beriman dan orang kafir. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahu as-shalah. Pembeda antara kita dengan mereka, kata Rasulullah, salat. Dan salat adalah cahaya. Cahaya untuk kehidupan seseorang, dan cahaya untuk kubur seseorang, dan cahaya ketika seseorang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. As-salatu nur, kata Rasulullah. Salat itu adalah cahaya. Sehingga ketika seorang bertemu dengan Allah, maka umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan memiliki keistimewaan dari umat-umat lain dari umatnya Nabi apa? Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati, kata Rasulullah, ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku ketika dibangkitkan pada hari kiamat, maka bagian anggota wudunya akan mengeluarkan cahaya. Mengeluarkan cahaya. Cahaya ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah sholat ini dilaksanakan dalam setiap keadaan. Lagi senang, sholat. Apa contoh lagi senang sholat? Sholat Id. Lagi senang. Lagi berbahagia. Ditekankan juga. Baik itu Idul Fitri dan Idul Adha. Ketika dalam keadaan takut, maka dilaksanakan sholat supaya menenangkan hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat gerhana apa yang terjadi pada zaman Rasulullah? Ada yang tahu? Cuma satu, gerhana matahari. Yang terjadi pada zaman Rasulullah cuma satu, gerhana matahari. Dan itu bertepatan dengan wafatnya putra beliau Ibrahim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat gerhana, Rasulullah takut, kaget.
Takut apabila pada saat itu terjadi hari kiamat. Itu menunjukkan terkadang orang ketika takut bisa lupa. Karena Rasulullah yakin tidaklah mungkin terjadi hari kiamat kecuali apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan tanda-tanda hari kiamat yang besar. Keluarnya Dajjal, keluarnya Mahdi, keluarnya hewan melata, terus apa lagi? Ya'juj dan Ma'juj sebelumnya, Isa alaihi salam turun. Matahari terbit dari barat. Itu semua belum terjadi. Akan tetapi terkadang orang takut dan lupa terhadap apa yang ia ketahui dan yakini. Sehingga Nabi sangat takut pada saat itu. Apa yang Nabi lakukan? Ya Bilal, fa'arihna bis salat. Wahai Bilal, kumpulkan manusia dan tenangkanlah kami dengan apa? Dengan makan-makan, dengan minum-minum, dengan rekreasi, bukan dengan sholat. Sholat. Dengan sholat, sholat gerhana. Yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakannya, kata Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, saya tidak pernah melihat Rasulullah melakukan sholat tersebut dengan sholat bacaannya yang paling panjang. Bacaannya panjang. Rakaat pertama panjang luar biasa. Kemudian di satu rakaat ada 2 kali bacaan Al-Fatihah dan ayat sesudahnya. Rasulullah baca dengan bacaan yang sangat panjang. Kemudian ruku dengan ruku yang sangat panjang. Kemudian i'tidal. Kalau kita kan cepat. Baik jadi imam ataupun makmum ataupun sholat sendirian. Ini panjang sekali serupa dengan berdirinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca Al-Fatihah dan surat yang lainnya. Dan ketika sujud yang panjang. Ketika duduk di antara 2 sujud, duduknya panjang. Dalam rangka apa? Ketika takut, ditenangkanlah dengan sholat. Nabi mengatakan, ju'ilatis qurratu aini fis shalah. Kebahagiaanku, pelipur laraku dijadikan dalam sholat. Jadi ketika ketakutan Rasulullah maka lari kepada sholat. Sholatnya dengan sholat yang panjang dan ketika sholat pun melihat hal-hal yang luar biasa. Rasulullah ketika sholat gerhana maju mundur sholatnya, maju mundur. Ketika sesekali Rasulullah maju, mendekat. Sesekali Rasulullah mundur. Maka selesai Rasulullah menyampaikan nasihatnya setelah sholat gerhana, para sahabat bertanya. Karena para sahabat ini adalah manusia-manusia yang dipilih oleh Allah yang mereka semua haus akan ilmu. Hingga setiap gerakan Rasulullah yang mereka itu bertanya-tanya dengannya, mereka bertanya kepada Rasulullah. Kenapa nih Rasulullah melakukan sesuatu yang berbeda? Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Kenapa engkau ini sholatnya kadang maju, kadang mundur? Kata Rasulullah, saya lihat surga. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya apa? Surga. Iya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hampir-hampir saja Rasulullah mengambil setangkai buah anggur. Dan apabila diambil kata Rasulullah, maka akan tetap ada sampai hari kiamat dan tidak akan layu. Kemudian ketika Rasulullah mundur, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala api neraka mundur Rasulullah. Dan itu semua menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenang. Ketika bahagia salat, ketika takut salat, dan ketika ada kematian pun ada salat. Ada sholat. Dan itu menunjukkan bahwasanya ibadah sholat ini ibadah yang besar yang dilakukan dalam setiap keadaan.
Dan ibadah salat ini satu-satunya ibadah yang diperintahkan kepada anak-anak, yang mana anak-anak itu belum termasuk dari mukallaf yang terbebani dengan syariat. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin. Ketika anak-anak usia 7 tahun, maka dilatih mereka untuk salat. Ini semua menunjukkan kebesaran ibadah salat. Maka buahnya adalah insyirahus sadri. Lapang dadanya orang-orang yang menunaikan salat. Wa qurratul ain, dan berbahagia. Wan nahyu 'anil fahsya'i wal munkar. Dan salat juga mencegah seseorang dari kekejian dan kemungkaran. Tentu lapang dada artinya berbahagia. Kemudian menahan orang yang menjalankan sholat dari kekejian dan kemungkaran ketika sholatnya melaksanakannya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Dan para sahabat ridwanullahi alaihim menyampaikan kepada kita apa yang mereka lihat dari salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari apa yang dibaca oleh Rasulullah. Dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat, maka para sahabat ridwanullahi alaihim menukil dan menyampaikan kepada generasi yang sesudahnya dan sampai kepada kita. Untuk bayangkan para sahabat, termasuk di antaranya Abu Hurairah, memperhatikan ketika Rasulullah bertakbir dan setelah bertakbir Rasulullah diam. Kemudian setelahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca bacaan diawali dengan surat Al-Fatihah. Abu Hurairah bertanya, "Bi abi anta wa ummi, engkau ini lebih baik dan saya berikan kepada engkau tebusan bapak saya dan ibu saya. Menunjukkan engkau lebih baik dari keduanya, lebih saya cintai. Ara'aita sukutaka baina takbiri wal qiraah." Apakah engkau memperhatikan ya Rasulullah, diamnya engkau, tidak bersuaranya engkau antara takbir Allahu Akbar dan membaca surat Al-Fatihah. Langsung Abu Hurairah menembak. Ma taqulu fiha? Apa yang kau baca dalam diammu itu? Karena dipahami oleh para sahabat, tidak ada diam dalam sholat. Tidak ada. Allahu Akbar, terus diam. Tidak ada. Pasti ada bacaan-bacaan. Apa yang kau baca? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Aqulu fiha, saya mengatakan di dalamnya, Allahumma ba'id baini. Doa iftitah. Sebutkan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum membaca surat Al-Fatihah. Begitu juga para sahabat mengetahui Rasulullah itu tidak diam dalam sholat sir, sholat yang tidak ada suaranya, karena jenggotnya Rasulullah bergerak-gerak dalam sholat tersebut. Sehingga para sahabat mengabarkan Rasulullah itu sholat. Sehingga Abu Qatadah radhiyallahu anhu mensifati sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibaca oleh Rasulullah, baik sholat zuhur dan sholat asar. Apa yang dibaca, maka Abu Qatadah radhiyallahu anhu menjelaskan. Sehingga sholat yang sholatnya itu akan menjadikan seorang itu tenang, menjadikan seseorang itu berbahagia, menjadikan seseorang itu tertahan, ada rem untuk dia tidak melakukan
kekejian dan kemungkaran ketika sholatnya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang yang sholat tersebut mau belajar, menghadiri majlis-majlis ilmu yang di dalamnya dibahas sholat, tata cara sholat, ataupun kalau tidak berkorban dengan hartanya membeli kitab-kitab yang membahas tentang sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun dilihat di YouTube ustadz-ustadz yang kita yakini keilmuannya, kita lihat ketika ada pembahasan tentang sholat, sehingga sholat kita ini ada di atas ilmu dan di atas basirah. Bayangkan ada seorang sahabat yang dia tersalah dalam sholatnya. Orang tersebut mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk berkumpul dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Maka ketika orang ini datang, dia sholat. Karena ketika seorang masuk masjid, dianjurkan untuk sholat 2 rakaat sebelum duduk. Bahkan Rasulullah melihat ada orang yang langsung duduk, disuruh qadha, ayo berdiri, laksanakan sholat 2 rakaat. Maka orang ini ketika sholat diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatnya. Ketika orang ini datang, maka Rasulullah berkata kepadanya, setelah orang ini mengucapkan salam, Rasulullah menjawab salamnya, kemudian Rasulullah katakan, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Ayo balik lagi, salat. Engkau ini pada hakikatnya belum salat. Antum bayangkan, apabila kita pada hari kiamat datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan salat, akan tetapi yang kita dapati, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Engkau itu pada hakikatnya belum salat. Kalau kita mendapatkan perkataan ini ketika di dunia, masih ada peluang untuk kita memperbaiki salat. Akan tetapi ketika di hari akhir, seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wa ghadan hisabun wal amal. Pada hari akhir kelak, hari esok kelak, itu tidak ada amalan. Tidak ada kesempatan untuk kita beramal. Yang ada hitungan dan perhitungan hisab terhadap amalan-amalan yang telah kita lakukan di dunia. Adapun ketika seorang di dunia, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, apa? Amalun wala hisab. Ada peluang kita untuk berbuat kebajikan, berbuat amal yang memperberat ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi tidak ada hisab, tidak ada perhitungan nanti hari esok. Maka sahabat ini salat lagi. Selesai salat dengan kualitas yang sama, dia datang lagi kepada Rasulullah. Rasulullah katakan apa? Irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Kembali engkau. Engkau ini belum sholat pada hakikatnya. Balik lagi sahabat ini. Yang ketiga, ketika dia datang lagi mengucapkan salam lagi. Menunjukkan ketika seorang berpisah kemudian bertemu lagi dengan orang yang sama, maka dianjurkan untuk mengucapkan salam lagi. Bahkan para sahabat ketika berjalan berbarengan kemudian terpisah oleh tembok, terpisah oleh tiang, terpisah oleh pohon, ketika bertemu lagi mengucapkan salam. Maka sahabat ini pun dikatakan kepada Rasulullah berkata kepadanya, irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Maka sahabat ini nyerah. Mengatakan apa? Ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqq ma uhsinu ghairahu. Wahai Rasulullah, demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran. Dan kami tidaklah mengetahui kebenaran kecuali melalui jalan engkau. Ma'usinu ghairahu. Ini sudah mentok yang paling bagus dari saya. Nggak ada lagi. Ini sudah mentok yang paling bagus. Saya tidak bisa lagi memperbaiki kualitas sholat saya. Ini yang saya lakukan di sini serupa dengan apa yang saya lakukan di rumah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan.
idza qumta lis-shalah fa'asbighil wudu. Apabila engkau akan menunaikan salat, maka sempurnakan wudumu. Sempurnakan wudu dari wudu. Jangan terburu-buru. Bisa sekali-sekali dari tangan, kamu dari membersihkan tangan, kemudian hidung, kemudian mulut, kemudian muka. Bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Itu semua pilihan yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bagian-bagian dalam sholat dan ketika melakukan sholat tersebut hendaknya dalam keadaan tumakninah, tidak terburu-buru, dalam semua bagian-bagian sholat. Dan inilah yang telah disebutkan dalam hadis yang berkaitan dengan al-musi sholat. Seseorang yang tersalah dalam sholatnya. Rukun yang ketiga, ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. فهو التعبد لله تعالى ببذل القدر الواجب في الأموال الزكوية المستحقة أو المستحقة. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan kadar yang wajib dari harta-harta yang terkena zakat. Zakat adalah ibadah yang sangat besar. Dan orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat selain dia telah menghancurkan fondasi keislamannya, maka terancam untuk diperangi oleh ulil amri. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, kalaulah bukan karena apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar dan Imam Ahmad bin Hanbal, maka Islam tidaklah sampai kepada kita seperti apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah ketika beliau memerangi orang-orang yang menahan diri dari mengeluarkan zakat. Mereka hanya meyakini bahwasanya zakat yang mereka keluarkan hanyalah diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan pasukan kaum muslimin untuk memerangi orang-orang yang menolak untuk mengeluarkan zakat kepada beliau, sebagaimana yang telah mereka lakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung menolak keinginan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, apakah engkau memerangi orang-orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mantap untuk terus memerangi orang-orang yang menahan dirinya, menahan zakat, menahan untuk mengeluarkan zakat. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu orang yang paling alim dari umat ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memiliki keutamaan, akan tetapi ketika berhadapan dengan Abu Bakar As-Siddiq, maka beliau akan kalah jauh
Sehingga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, satu-satunya sahabat yang perbuatannya, perkataannya tidak ada yang menyelisihi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya satu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang paling mengetahui. Sehingga ketika hal ini disampaikan oleh Abu Bakar kepada para sahabat, maka Abdullah bin Umar menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa idza fa'alu aqamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, putra dari Umar bin Khattab, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Apakah cukup berhenti sampai sini seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab? Tidak. Wa yuqimus shalah, sampai mereka menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan sampai mereka mengeluarkan zakat. Maka mantaplah hati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, seperti Allah Subhanahu wa taala teguhkan hatinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para ulama juga menyebutkan, mengambil kesimpulan dari hadis ini. Terkadang seorang anak di satu permasalahan lebih mengetahui daripada bapaknya. Bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya tidak boleh memerangi orang-orang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah. Akan tetapi ada riwayat yang riwayat tersebut diketahui oleh putranya dan tidak diketahui oleh bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hingga para ulama sebagian mengambil kesimpulan demikian. Kemudian tentu bagi orang-orang yang menahan hartanya tidak mengeluarkan zakat, maka termasuk orang-orang yang melakukan dosa besar yang ada ancaman tersendiri dari perbuatan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakunu kanzu ahadikum yaumal qiyamati syuja'an aqra. Harta yang tidak dikeluarkan darinya zakat yang dimiliki oleh salah seorang di antara kalian, zakatnya sudah sampai, akan tapi ia enggan untuk mengeluarkannya, maka pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan seekor ular besar. Yafirru minhu sahibuhu. Maka orang yang dulu menimbun hartanya, tidak mengeluarkan dari hartanya zakat, dia akan melarikan diri dari harta yang ia timbun, dari kanzun tersebut. Fayatlubuhu, maka harta yang ia simpan dan tidak ia keluarkan akan mengejar orang tersebut, dikejar. Kemana larinya? Dikejar oleh harta yang sudah Allah Subhanahu wa taala rubah wujudnya menjadi ular yang besar. Maka ular ini berkata, ana kanzuk. Saya adalah hartamu. Saya adalah simpananmu. Harta yang telah kau timbun. Ini saya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wallahi lan yazala yatlubuhu hatta yabsuta yadahu fayulqimaha fah. Demi Allah, ular tersebut senantiasa mengejar orang yang menimbun tersebut. Menimbun hartanya dan tidak mengeluarkan zakat. Sampai pelaku tersebut menjulurkan tangannya, kemudian dimasukkan ke dalam mulut ular tersebut. Allah menunjukkan bahwasanya hal ini adalah perkara yang besar. Menunjukkan bahwasanya orang tersebut melakukan dosa besar.
Adapun keutamaan-keutamaan bagi orang yang mengeluarkan zakat, yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan harta supaya kita itu melaksanakan perintah-perintah Allah, di antaranya adalah salat dan zakat. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna Allah qala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam hadis qudsi, Inna anzalna al-mala liiqamis salati wa ita'iz zakat. Sungguh kami menurunkan harta untuk supaya hamba-hamba Allah yang memiliki harta tersebut menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Walau kana libni Adama wadin la ahabba an yakuna ilaihi thanin. Maka kata Allah, apabila seorang anak manusia memiliki satu lembah, yang lembah tersebut berisi harta ataupun emas, la ahabba an yakuna ilaihi thanin. Dia tidak akan mencukupkan dengan harta yang berlimpah tersebut. Akan tetapi akan terpikir di hatinya, berarti ada lembah yang kedua. Kalau sudah dapat yang kedua, dia cari yang ketiga. Kalau sudah dapat yang ketiga, dia terus akan mencari. Dan pencariannya akan terputus ketika apa? Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Kecuali apabila mulutnya sudah disumpel, diberikan tanah. Apa maksudnya? Kalau sudah mati. Apabila sudah mati, diberikan kafan, kemudian ditimbun dengan tanah, baru sudah tidak bisa mencari lagi. Dan ini adalah ketamakan yang dimiliki oleh manusia dalam mencari harta. Padahal Allah kabarkan dalam hadis qudsi ini, Allah menurunkan harta supaya manusia makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk bermegah-megahan, bukan untuk berbangga-bangga. Wallahu taala alam. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.